Apa artinya percaya? Pertanyaan tentang apa yang saya harus lakukan untuk diselamatkan atau memiliki hidup yang kekal adalah sangat penting, dan Anda harus menyelesaikannya sekarang saat Anda masih hidup. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Anda hanya perlu percaya supaya diselamatkan. Penjaga penjara di Filipi mengajukan pertanyaan ini kepada Rasul Paulus. Dia bertanya, "Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawablah mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jika dengan percaya saja adalah semua yang Allah tuntut supaya kita diselamatkan atau memiliki hidup yang kekal, apakah itu berarti bahwa sebagian besar di dunia ini sudah selamat karena sebagian besar manusia sudah percaya kepada Allah? Rasul Paulus memberikan penjelasan atau peringatan tentang percaya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2, di mana ia ada mengatakan, "Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Apa artinya telah sia-sia menjadi percaya? Mungkin dalam perumpamaan daripada Tuhan Yesus Kristus tentang penabur bisa memberi penjelasan atau membantu supaya kita lebih mengerti apa artinya orang percaya. Dalam perumpamaan itu terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Kelompok yang pertama adalah kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kelompok yang kedua, ia berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kelompok yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kelompok yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam hal yang sama, Rasul Paulus juga berkata, dia sebagai penabur. Dia berkata juga ini kepada jemaat di Efesus dan juga di jemaat di Kolose, di mana ia berkata dalam Efesus pasal 3 ayat 17, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Dalam Kolose pasal 2 ayat 7, ia berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Ada beberapa hal yang terlibat atau terkait tentang percaya. Pada waktu kita percaya, kita harus mengakui, yang pertama itu kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8. Ia berkata, "Tetapi Allah mengajukan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kedua, ia harus mengakui ketidakberdayaannya untuk memperoleh keselamatan dengan upayanya sendiri. Yang ketiga ialah ia harus mengakui bahwa dia adalah orang yang bersetuan dengan Allah. Ini terdapat di dalam pasal 5 ayat 10.
Dikatakan bahwa sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan oleh Allah dalam kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi, ada beberapa hal yang terlibat di dalam hal percaya. Saya mengulang kembali, ialah ia harus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Kedua, ia harus mengakui bahwa dia tidak berdaya untuk memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga adalah bahwa dia adalah berseteruan dengan Allah, dan sekarang dia ingin berdamai dengan Allah dengan menaruh sepenuhnya percaya dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mati, dikuburkan dan bangkit di antara orang mati untuk dosa-dosa saudara. Kristus ingin supaya kita sepenuhnya menaruh kepercayaan dan iman kita hanya kepada Dia saja. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, ini adalah permohonan daripada Allah. Ia berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah Anda telah menaruh kepercayaan sepenuhnya di dalam Kristus dan di dalam perbuatannya yang Dia telah lakukan dengan membayar dosa kita di atas kayu salib?